and MK English Course. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini, ingat ya untuk mengklik subscribe, like, share, komen, dan tombol lonceng agar kamu lebih mudah mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita akan mengikuti video pembelajaran kita. Happy learning! Morning student, how are you today? I hope you are in great condition. Hari ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh kita. Saya sangat mengharapkan perhatian kita bersama-sama agar bisa menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Dan topik kita hari ini adalah descriptive text. Oke, let's check it out. Yang pertama, di dalam descriptive text, kita akan mempelajari what is descriptive text. Jadi, teks deskriptif itu adalah teks yang menggambarkan tentang suatu hal, seperti orang, tempat, atau benda tertentu. Nah, benda tertentu ini di dalamnya bisa hewan, atau tumbuhan, ataupun benda-benda lainnya. Kemudian yang kedua di sini kita akan mempelajari social function of descriptive text. Jadi social function itu adalah fungsi dari teks deskriptif tersebut. Untuk apa teks deskriptif itu dibuat atau ditulis? Nah, jadi fungsinya adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, menceritakan ciri-ciri dari suatu hal yang kita pilih tadi. Misalnya orang, tempat, atau benda tertentu tadi. Nah, yang ketiga di dalam tes deskriptif ini kita akan mempelajari generic structure of descriptive text. Generic structure ini adalah struktur teksnya. Jadi setiap teks di dalam bahasa Inggris ada generic structure-nya. Di dalam descriptive text ada dua. Yang pertama kita sebut dengan identification. Apakah identification itu? Identification adalah gambaran umum tentang suatu hal yang akan kita deskripsikan. Atau dengan kata lain bisa dikatakan identification ini adalah pengenalan dari topik yang akan kita deskripsikan. Kemudian yang kedua ada description. Description ini merupakan penjabaran dari objek-objek yang dideskripsikan secara detail dan lengkap. Jadi kalau ditanya misalnya ada berapakah generic structure di dalam descriptive text, kita akan menjawab ada dua. Yang pertama identification, dan yang kedua adalah description. Kemudian yang keempat yang harus kita ketahui adalah language feature of descriptive text. Language feature itu adalah unsur-unsur kebahasaan. Adapun yang kita gunakan di sini yang merupakan unsur kebahasaan, yang pertama itu simple present tense. Seperti kita ketahui, simple present tense ini adalah bentuk waktu yang menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa yang sekarang, masa kini. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan adjektif ataupun kata sifat untuk menerangkan dari benda-benda atau tempat-tempat yang kita deskripsikan. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan linking verb. Linking verb itu merupakan kata kerja penghubung. Nah, untuk contohnya pada slide berikut akan ditampilkan contoh dari descriptive text. Kita boleh membacanya bersama-sama. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari descriptive text dengan judul My Rabbit Maleo. Di sini kita akan membacakan. Kamu boleh ikutin masing-masing. My Rabbit Maleo. I have a rabbit. His name is Maleo. His fur is white and has black spot. He has long ears and a short tail. He has black big eyes too. My rabbit likes to eat carrot and other vegetables. When I release my rabbit out of his cage, he used to jump everywhere
and hard to catch. So, I could just put him on his cage because I'm afraid that he might running away. I don't wanna lose my rabbit because I love him very much. Setelah membaca teks deskriptif di atas, inilah kira-kira gambar si Maleo. You can see, hi, I'm Maleo. Sekarang kita akan mengerjakan latihan kita berdasarkan deskriptif teks yang sudah kita baca tadi. Di sini sudah ada 3 pertanyaan berkenaan dengan deskriptif teks dengan judul My Rabbit Maleo. Pertanyaan pertama, what is the topic of the text above? Pertanyaan yang kedua, how is Maleo's eyes? Dan pertanyaan yang ketiga, does the writer love the rabbit very much? Jadi, kamu sudah melihat contoh deskriptif teks yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya. Sudah diberikan juga latihan berupa pertanyaan yang berkenaan dengan contoh dari deskriptif teks. Saya mengharapkan kamu bisa menjawab pertanyaan itu dengan menuliskan jawaban kamu pada kolom komentar di bawah ini. Atau kamu boleh juga menjawab melalui akun Facebook kamu dengan cara men-share video pembelajaran ini dan men-tag saya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat mengerjakan latihan. Tetap semangat. And see you guys.